Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Talita Najwa Salsabila dengan NIM 2303099301003. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan produk akhir proyek mata kuliah radioanalisis yaitu Handbook Interpretasi Spektrum Gamma untuk identifikasi radionuklida pasca insiden nuklir. Handbook ini dibuat sebagai panduan praktis untuk membantu pembaca memahami cara bagaimana membaca spektrum gamma dan mengidentifikasi radionuklida berdasarkan puncak energi gamma yang muncul. Produk ini disajikan dalam bentuk flipbook digital melalui Hengin agar tampilannya bisa lebih menarik, mudah dibuka, dan menyerupai buku digital interaktif. Pada bagian awal, handbook ini memuat pengantar mengenai spektroskopi gamma. Secara sederhana, spektroskopi gamma adalah teknik analisis non-destruktif yang digunakan untuk mengidentifikasi radionuklida berdasarkan energi sinar gamma yang dipancarkan. Setiap radionuklida memiliki energi gamma yang khas, sehingga puncak pada spektrum dapat digunakan sebagai tanda pengenal radionuklida tersebut. Nah, selanjutnya, handbook ini menjelaskan dasar-dasar spektrum gamma seperti bagaimana spektrum gamma terbentuk, interaksi gamma dengan detektor, serta jenis detektor yang umum digunakan, yaitu ada detektor NAETI, HPGE, dan CZT. Nah, bagian ini penting agar pembaca memahami bahwa spektrum tidak hanya berisi puncak utama, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh background, hamburan kompound, maupun gangguan lain. Kita masuk ke bagian utama dari handbook ini, yaitu cara membaca spektrum gamma. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalibrasi energi, yaitu mengubah data dari channel menjadi energi dalam satuan keV. Setelah itu, pembaca perlu mengidentifikasi peak yang valid. Peak yang valid ini harus memiliki posisi energi yang sesuai dengan referensi, bentuk yang jelas, serta cukup menonjol dibandingkan background. Nah, setelah peak ditemukan, pembaca dapat menggunakan tabel referensi energi gamma. Pada tabel ini terdapat beberapa radionuklida penting seperti CS137, I131, Cu60, Be133, dan Na22. Misalnya, CS137 memiliki energi utama sekitar 661,7 keV, sedangkan CO60 memiliki dua peak khas pada 1173,2 keV dan 1332,5 keV. Pada tabel ini membantu pembaca mencocokkan peak yang muncul pada spektrum dengan kandidat radionuklida yang mungkin. Untuk memudahkan pengguna, handbook ini juga dilengkapi dengan flowchart interpretasi. Nah, flowchart ini menjadi panduan langkah demi langkah, mulai dari persiapan data, kalibrasi energi, pengurangan background, identifikasi peak, pencocokan energi, verifikasi peak pendamping, evaluasi konteks, hingga penarikan kesimpulan. Jadi, pembaca tidak langsung menyimpulkan radionuklida dari satu puncak, tetapi mengikuti alur interpretasi secara sistematis. Nah, sebagai contoh, pada handbook ini juga disediakan studi kasus beratonasi. Yang pertama ada identifikasi CS137 pada sampel tanah, terdapat peak pada energi sekitar 658,3 keV. Nah, karena pengukurannya menggunakan detektor NALTI, maka energi tersebut masih berada dalam rentang toleransi dari CS137, yaitu sekitar 661,7 keV. Peak tersebut juga memiliki signifikasi yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kasus pertama ini kandidat yang paling kuat adalah CS137. Nah, namun pada spektrum yang sama terdapat juga peak sekitar 1460 keV yang dikenali sebagai background K40 serta peak 200 keV yang termasuk backscatter peak. Kedua peak tersebut tidak digunakan sebagai dasar identifikasi sampel. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa pembacaan spektrum gamma harus berhati-hati karena tidak semua puncak pada spektrum menunjukkan radionuklida yang tepat. Pada bagian akhir, handbook ini juga menyediakan checklist sebelum menarik kesimpulan. Checklist ini membantu memastikan bahwa kalibrasi sudah dilakukan, background sudah diperiksa, peak yang dianalisis signifikan, dan tingkat kepercayaan identifikasi sudah ditentukan. Bagian ini cukup penting untuk mengurangi resiko kesalahan interpretasi. Nah, berdasarkan demonstrasi ini, cara menggunakan handbook adalah dengan mengikuti alurnya secara bertahap. Pertama, pahami dasar spektroskopi gamma. Kedua, lakukan kalibrasi energi. Ketiga, identifikasi peak yang valid. Keempat, cocokkan energi dengan tabel referensi. Kelima, periksa background dan peak pendamping. Terakhir, gunakan checklist sebelum menyimpulkan radionuklida yang terdeteksi. Dengan adanya handbook ini, proses interpretasi spektrum gamma
diharapkan menjadi lebih mudah, sistematis, dan membantu pembaca khususnya mahasiswa dalam memahami identifikasi radionuklida pasca insiden nuklir. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.